Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, dengan mosi kita kali ini adalah dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan juri yang terhormat, kami sangat mendukung mosi tersebut dengan proposal dari tim pemerintah yang telah dibacakan tadi, dengan beberapa poin yang menjadi dasar argumen kami. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara kelulusan dari setiap program studi dengan tenaga lapangan pekerjaan di setelah kelulusan. Yang kedua adalah tujuan perkuliahan mahasiswa yang notabene-nya adalah mencari ilmu, pengetahuan, mengembangkan minat dan bakat guna mencapai suatu taraf hidup sosial yang lebih baik. Namun sebelum jauh saya menjelaskan tentang poin per poin ini, Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menyanggah beberapa pernyataan dari pembicara pertama tim oposisi, yakni di mana pembicara pertama tim oposisi ini mensalah maknai atau salah paham terkait dengan artikulasi kata proporsional itu sendiri. Karena sebenarnya arti kata proporsional itu adalah di mana pemerintah memberikan dana dalam bentuk tertentu, terbatas dan tidak lebih ataupun tidak boleh kurang. Karena arti kata proporsional itu sendiri dikhususkan untuk mensupport sesuatu entah dalam bentuk apapun agar untuk mengembangkan minat dan bakat misalkan. Selanjutnya saya ke poin yang pertama Dewan Juri yang terhormat tentang ketidaksesuaian antara kelulusan mahasiswa di setiap program studi dan lapangan pekerjaan ini mengisyaratkan bahwa ada dukungan yang masih minim dari pemerintah guna mengembangkan setiap potensi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Dewan Juri yang terhormat di setiap dunia pekerjaan yang paling dibutuhkan adalah skill. Nah, kita ketahui bersama bahwa skill itu lahir dari pengalaman. Pengalaman itu lahir dari seberapa banyak media ilmu pengetahuan yang disediakan di setiap program studi itu sendiri. Olehnya itu, Dewan Juri yang terhormat, kalau misalkan universitas negeri hanya berpatokan pada alokasi dana pendidikan yang sebesar 20% itu sangatlah tidak efisien. Mengapa demikian? Karena selain dari universitas negeri, ada juga universitas yayasan yang juga membutuhkan suluran tangan dari pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah. Olehnya itu, support dalam bentuk supply anggaran proporsional ini sangatlah efektif guna menunjang bakat minat setiap regenerasi yang lahir, sehingga kalaupun kita memahami konteks perkembangan zaman saat ini, Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga teknis untuk mengembangkan di setiap sektor tertentu. Dewan Juri yang terhormat, kami perlu ingatkan kembali bahwa di negara-negara berkembang di sana banyak jurusan-jurusan yang difokuskan untuk mengembangkan beberapa penelitian, misalkan MIT yang terfokus pada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini semestinya menjadi satu cermin yang utuh buat kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Bukan berarti program ini tentang subsidi proporsional ini mengesampingkan, bahkan dalam arti kata tim oposisi yang paling kasar menganaktirikan beberapa jurusan yang lain. Tidaklah demikian, karena jurusan-jurusan yang lain masih ditanggulangi oleh anggaran yang sebagaimana disebutkan yang 20% yang digarap dari APBN. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, pada poin kedua ini
tentang tujuan seorang mahasiswa untuk kuliah adalah memperbaiki taraf hidup sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain dari cita-cita pendidikan adalah memanusiakan manusia untuk menjadi manusiawi, selain itu ada instrumen-instrumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki taraf hidup sosial, yakni pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana universitas ini menangkap spirit dari setiap mahasiswa ini, Dewan Juri yang terhormat. Olehnya itu, apabila misalkan satu mahasiswa, katakanlah mahasiswa itu inisial A dengan bakat otomotif dan bakat bakat otomotifnya yang tinggi, tidak disoroti oleh pihak pemerintah, apalagi pihak universitas itu sendiri, dan anak ini setelah wisuda dia salah tempat, misalkan dia adalah sarjana teknik tapi bekerja di bank, ini adalah salah tempat, salah posisi, bahkan dengan sendirinya kita negara Indonesia turut melegitimasi akan potensi ini tetap terkubur. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, melihat mosi pada kesempatan ini, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia pekerjaan. Sebelum saya masuk pada argumentasi saya nanti, saya akan merespon apa yang kemudian disampaikan oleh tim oposisi, pembicara kedua dari tim oposisi. Di sini kami dari tim pemerintah, kami akan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh tim oposisi. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya proposal ini dapat menghapus jurusan di program studi tersebut. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami ingin tegaskan bahwa kami tidak memiliki niat seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, masuk pada penjelasan saya. Sebelum kampus membuka jurusan, mereka sudah melakukan analisis, Dewan Juri yang terhormat, supply and demand, yang artinya jurusan yang dibuka itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Apabila lulusan dari jurusan itu tersebut tidak terserap oleh dunia pekerjaan, itu berarti kampus yang bersangkutan harus mengevaluasi bagaimana metode mereka dalam analisis supply and demand tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Nah, melihat Dewan Juri yang terhormat, masuk pada penyampaian saya, penyerapan tenaga kerja saat ini dianggap masih belum maksimal lantaran mengalami kendala. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kemampuan di bawah kelas kualifikasi, di mana status pendidikan itu tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, ketidaksesuaian pekerjaan ini dengan kemampuan kualifikasi. Nah, berdasarkan status quo yang ada, Dewan Juri yang terhormat, bahwa banyak sekali pengangguran yang terjadi di mana-mana. Nah, bukan hanya orientasinya kepada masyarakat, tapi spesifiknya kepada mereka yang sudah lulus dari perguruan tinggi tersebut. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dari tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat, masuk pada poin yang nantinya saya sampaikan, bahwa poin yang pertama, hal ini proposal yang kami tawarkan ini juga hal ini akan berdampak baik bagi mahasiswa di dunia pekerjaan. Kemudian kedua, ketidaksesuaian antara permintaan dunia pekerjaan dengan program studi yang telah disediakan. Baik, masuk pada argumentasi pertama, yaitu hal ini berdampak bagi mahasiswa di dunia karir. Nah, kita proposal yang kami ajukan ini tentu orientasi yang paling spesifik, Dewan Juri yang terhormat, itu mengarah pada dunia karir. Karena kenapa? Kita yang kemudian kuliah untuk bagaimana mensejahterakan diri, untuk bagaimana mencari kehidupan yang baru demi menumbuhkan ekonomi yang terjadi spesifiknya kepada mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah
menyepakati apa yang kemudian dibawakan oleh proposal yang dibawakan oleh kami. Kami percaya bahwa dengan proposal yang kami bawa ini akan mengurangi angka pengangguran di mahasiswa tersebut. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat melihat status pendidikan yang kemudian terjadi di Indonesia saat ini, sudah banyak sekali pengangguran, dan itu akan, dengan proposal yang kami bawa ini akan membawa dampak yang baik terhadap bukan hanya Indonesia tapi lebih khususnya kepada mahasiswa tersebut. Untuk itu kami mendukung mosi ini. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.